Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermawi Korea, channel Wong Dewek. Nah, kali ini ada tipe soal ya, soal ilgi. Mari kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama ada soal gambar. Ini gambar apa ini? Sagori, perempatan, Yukyo, JPO ya, jembatan penyeberang orang. Jihado, ini Jihado itu lorong bawah tanah. Lorong bawah tanah. Konolmok ini dia juga lorong penyeberangan sama. Lorong penyeberangan. Jadi manadaban ibonimnida, yukyo imnida. Kalau yang Konolmok ini saya juga belum tahu ya, maksudnya gambar di bukunya sendiri nggak ada. Tapi kalau di textbook itu yang ada ini gambarnya. Nah, nomor 2 ini gambar orang yang sedang menjemur selimut ya teman-teman ya. Ilbon Iburel nolgo isemnida. Nolgo itu menjemur ya, nurta. Menjemur ibul selimut. Kuraminun manadaban baro ilbonimnida. Iburel nolgo isemnida. Ibonen iburel kego isemnida. Keda. Keda itu artinya melipat. Sambon iburel palgo isemnida. Sedang mencuci. Palda. Mencuci selimut. Sabonen Iburel catko isemnida. Sedang mencari selimut. Ilbonimnida. Dalam 문제. Ini mulai masuk ke dalam 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa hal yang berhubungan? 관계 있는 hal yang berhubungan. Ada ibku, memasukkan, ibku. Julgo, mengeluarkan. Mulyu itu stok ya, mulyu. Nengdong, pendingin. Nah, ini kan apa nih? Triknya, cari minimal 2 atau 3. Bagusnya sih 3, minimal 2. Kosakata yang teman-teman itu ngerti, yang guanggeinen. Lalu baru kita pilih ke opsi Jejo, manufaktur. Nyambung tidak dengan ini. Kwali samuso. Kantor imigrasi, kwali samuso ya. Di kantor. Gak nyambung kan? Canggo, gudang, samusil, kantor. Nah, kira-kira yang paling nyambung ini yang mana? Guanggeinen yang berhubungan. Yang nyambung lah istilahnya. Ibgo, julgo, mulyo nengdongan, canggue, gangge, ita. Berhubungan dengan canggu, gudang ya. Sambun imnida. Lalu nomor 4-nya, dalam danoe, bandemal. Bandemarel korosipsio. Pilihlah kosakata yang berlawanan, bande. Teman, pilih kosakata yang berlawanan. Keyak. Keyak itu kontrak. Cegyorada itu menandatangan, cegyol. Sama kayak sain ya, cegyol itu. Sain, somyong, itu dia sama, cegyorada. Nah, di sini cari lawan katanya. Ilbon, meta. Meta itu mengikat ya, meta. Tapi meta ini mengikatnya bukan tali. Kalau tali itu mukta pakainya. Kalau ini tuh mengikat untuk kontrak, untuk janji, hubungan, itu pakainya meta. Mengikat hubungan, mengikat kontrak. Berarti ini bukan. Gengsin itu dia sinonim dari yonjang. Kalau yonjang memperpanjang ya teman-teman ya. Kalau gengsin itu memperbarui. Ini hampir sama nih keduanya. Sinonimnya, gengsin ada, yonjang ada. Lalu yang nomor 4-nya hejihada. Hejihada itu membatalkan. Nah, berarti kalau mengikat kontrak, menandatangani kontrak, bandemalnya adalah giyakel hejihada, membatalkan kontrak. Sabun ini kita. Oke, jadi bandemalnya sabun. Silakan tulis ya kalau ada kosakata yang tidak dimengerti dari penjelasan ini ya teman-teman ya.
그러면은 다음 문제 넘어갈 거예요. Sekarang soal bingkan nih. Triknya kalau soal bingkan begini, kita langsung fokus aja ke bingkannya, yang kosongnya. Kalau yang sedikit segini ya, yang ini kita nggak usah baca nih, kita lewat aja ke sini langsung, yang ada bingkannya. Chome, saat pertama kali, 한국에 왔을 때, saat datang ke Korea, pada saat pertama kali, 한국어를 잘 몰라서, ada so di sini, karena ya enaknya ya. Karena tidak tahu bahasa Korea, saat pertama datang ke Korea itu pertama kali, momomo mani 했습니다. Banyak titik-titik 강의. 강의 itu kelas. Sugo itu kerja keras. Kerja keras maksudnya sugo itu dipakai ketika kita selesai kerja, pulang kerja itu pakainya sugo haseo. Ketika kita sudah melakukan atau menyelesaikan sesuatu, pekerjaan, maka di akhirnya kita menggunakan sugo, kerja keras. Sugo hesoyo. Nah, kamu telah bekerja keras, sugo hesoyo bisa. Sambon, goseng. Nah, goseng itu bekerja keras sama, tapi lebih ke bersusah payah. Bekerja keras dalam artian bersusah payah. Susah payah. Itu goseng. Kamu sudah bersusah payah ya. Ini mirip-mirip sama himdelda lah, artinya hampir sama dengan himdelda. Tapi kalau goseng itu dia juga bisa dipakai ketika memuji ya. Goseng esoyo, goseng mani esoyo. Kamu sudah bekerja dengan keras, dengan payah. Kalau sugo itu dipakai ketika kita menyelesaikan suatu hal, atau suatu pekerjaan, itu pakainya sugo. Kalau goseng, ketika kita sudah melakukan atau menyelesaikan sesuatu yang bersusah payah. Jadi dalam prosesnya itu ada kesulitan di situ. Pakainya goseng. Kalau gyongom kan pengalaman ya, gyongom manesoyo. Maka yang paling cocok di sini adalah nomor 3. Ya, bahasa Korea itu ada beberapa kalimat arti yang mana diartikannya itu susah. Tapi diartikan menggunakan makna penggunaannya begitu. Sugo dan goseng dua-duanya hampir mirip, tapi cara pakainya itu hampir berbeda. Cara pakainya berbeda, kegunaannya berbeda. Kalau sugo ini kerja keras saja, kalau goseng itu bekerja keras dalam artian dia bersusah payah di sini. Biasa mengerti ya? 그러면은 다음 문제 넘어갈 거예요. 6 dan 7 ya. 어제 오랜만에 친구를 만났어요. Saya bertemu teman 오랜만에. Ini setelah sekian lama, 오랜만에. Gannya itu maksudnya jarak. Jarak ya, gan. Orangnya lama, man itu setelah sekian lama. Ganmane ya, diartikannya setelah sekian lama. Gak masalah. Oje, kemarin, setelah sekian lama, saya bertemu teman. Singgurul manasoyo. Wah, 그래요, benarkah? 정말 titik ya. 정말 apa berarti ini kan? Kalau ketemu teman pasti kan menyenangkan kan. Ilbon, 반가웠어요. Menyenangkan, 반갑다. 반가웠어요. Semuanya sama, 반가웠어요. Artinya menyenangkan ya, gembira. Am 반가워요 tidak menyenangkan, sangat jelas salah kalau nomor 3 ini. Yang satu dia pakainya bentuk lampau. Memang ini juga benar ya. Nomor 1 ini memang benar. Karena ini menggunakan bentuk lampau, ini menggunakan bentuk lampau. Kalau ini dia tidak ya. Salah kalau ini. 반가워서요 saja salah. Tetapi karena ada opsi nomor 4 di sini, atot kesoyo ini sini. Ada atot kesoyo. Atot kesoyo itu di sini saya garis bawahi. Itu bisa digunakan ketika menduga ya, dugaan sebagai dugaan. Dugaan atau perkiraan ya. Dugaan atau perkiraan.
Dalam bahasa Indonesianya itu boleh diartikan sepertinya. Sepertinya. Walaupun guess juga ada yang guess yang itu akan ya, bisa. Ada yang guess akan, ada yang guess sepertinya. Itu dua tata bahasa yang berbeda. Katanya sama, tapi kegunaannya berbeda. Merupakan dua tata bahasa yang berbeda. Tapi di sini maksudnya itu ke as, os, has, guess, soyo yang dugaan atau perkiraan. Yang mana artinya adalah sepertinya. Nah, kalau ketemu teman dalam waktu sekian setelah sekian lama, pasti kan menyenangkan. Berarti si Ina ini kan menduga, sepertinya sangat menyenangkan, panggapta. Maka yang paling tepat adalah nomor 4. Bukan nomor 1 ya. Walaupun 1 juga benar, tapi ada yang lebih tepat, yaitu nomor 4. Panggawasoyo. Oren mane 친구를 만나서요. 정말 그래요? 정말 반가웠어요. 이해했어요? Mengerti ya teman-teman ya? Ini out kessoyo nih artinya di sini. Kemudian kita masuk ke nomor 7. Kali ini saya bahas sampai soal nomor 10 aja ya. Yang 11 sampai 20-nya buat besok lagi saya simpan. Ngirit konten ya teman-teman ya. Acimbuto dari pagi, neriton biga, hujan yang tadi turun, don itu yang bentuk lampau, don itu yang tadi boleh, yang dulu boleh. Titik-titik, nerigo ita, sedang kembali turun. Don, kalau don itu kejadian yang dulu terjadi, ini guago ya, ini guago. Masa lalu, saat ini hyonje. Hyonje itu saat ini. Don itu dulu itu terjadi, terus kembali terjadi lagi di peristiwa sekarang yang dulu terjadi dan masih terjadi di waktu saat ini di hyonje. Maksudnya, Cimbuto neodon biga, hujan yang tadi turun dari pagi hari itu masih turun. Masih turun. Ada goita di sini. Jadi kan peristiwa yang dulu di masa lalu itu terjadi, tetapi masih terjadi hingga sekarang itu don. Yang pertama, bolso sudah, imi juga sudah. Ini duanya sama. Cuma kalau bolso itu dipakai ketika si pembicara itu terkejut, kaget. Tapi kalau imi, sudahnya itu biasa aja, B aja ini mah. Artinya sama. Ajikto masih juga, ajikto. Macimne itu akhirnya. Macimne itu persamaannya dedio. Ini sama nih. Macimne dedio sama. Berarti yang paling benar adalah nomor 3 ya. Acim buto neriton biga, acikto nerigo ita. Hujan yang tadi turun dari pagi itu masih juga turun. Nah, goita ini kan bentuk sekarang. Menyatakan suatu hal sedang terjadi. Nggak mesti diartikan sedang juga nggak apa-apa. Cuma maksudnya itu waktunya tuh keadaannya itu sedang berlangsung aja. Karena kadang kalau diartikan juga gak enak. Ya saya ngerti ya. Keraminan nomor galpeo. Oh iya, buat teman-teman nih ya. Ini kalau punya soal yang mau di-share ke saya, silakan kirimkan lewat Instagram ya. Dermayu Korea. Kirim soalnya nanti saya bahas di sini. Ini juga dari kiriman dari teman kita ini. Soal ini dari Mas Kyo. Soal ini saya bahas. Jonan mail Chongsorol Hamida, ini kalimat penghubung. Saya setiap hari bersih-bersih. Momo bangi Chongyor Hage Yuji Denida. Chongyor Hage itu bersih. Chongyor. Bang kamarnya Yuji Denida itu dijaga. Dirawat juga boleh. Dijaga atau dirawat. Nah, di sini ada Gredo. Meskipun begitu, Gredo, triknya itu kalau ada soal penghubung begini, cukup tahu arti dari kalimat penghubungnya. Kayak Gredo kan meskipun begitu. Nah, tinggal lalu artikan aja ini kan meskipun begitu. Coba disambungin di sini, masuk apa enggak? Kalau nggak masuk ya berarti bukan itu jawabannya. Sebenarnya sesimpel itu. Keronde kan tetapi. Berarti kan kalimat yang A sama kalimat yang B itu kan berlawanan.
저는 매일 청소합니다. 그런데 tetapi kamarnya dirawat agar tetap bersih, kan nggak nyambung. Sesimpel itu sebenarnya triknya. Cukup artikan kalimat penghubungnya dalam bahasa Indonesia itu apa, lalu masukkan ke dalam kalimat, nyambung atau tidak. Sesimpel itu aja sebenarnya. Grigo kemudian berarti ini ada untuk urutan kalau Grigo. Saya habis A, terus ke B. Ini urutan. Kalau Gronde, A itu berlawanan sama B. Maksudnya kalimat pertama berlawanan. Ini juga sama Gredo. Terus ada Kreya. Kreya itu agar. Kreya itu agar ya. Berarti kan kalau disambungin kan nyambung nih Kreya nih. Jonen mail Chongsorol Hamida. Saya setiap hari bersih-bersih. Kreya agar atau sehingga. Kalau Kreya ini dia mirip sama Kereso. Alasan. Dua-duanya ini menyatakan alasan. Kalau alasan berarti kalimat yang belakang, yang B, itu nggak bakal terjadi tanpa kalimat yang pertama atau kalimat A. Sesimpelnya itu. Jonen mail Chongsorol Hamida. Saya setiap hari bersih-bersih. Kreya agar bangi Chongyorage yuji demnida. Dirawat, kamarnya dirawat agar bersih. Sabonimida. Gampang ya. Dan menje bagian lagi nih. Teman-teman udah lemah di sini kan. Nah, gampang juga sebenarnya. Gampang. Malah saya suka kalau soal begini. Soalnya lebih simpel. Isarami hanen iren muosimnika. Seperti biasa kita baca dari pertanyaannya dulu. Cari kata kunci. Isarami hanen iren muosimnika. Apa pekerjaan yang dilakukan orang ini? Berarti kan menanyakan apa? Jigop. Pekerjaan kan? Cari di sini. Hanen il ya, pekerjaan. Mocengi ini nggak usah dibaca nih, langsung aja ke sini. Myongam kartu nama, otomatis bukan. Mocengi itu keren, mocengi. Keren atau ganteng, mocengi. Cool lah. Cool. Keren. Terus yang nomor 3. Samkaman. Otomatis ini bukan jawabannya, karena yang ditanyakan kan pekerjaan. Jadi tanpa membaca ini pun kadang bisa ketemu jawabannya nih ya. Heunde Jom. Heunde kan nama kota Heunde. Jom itu toko. Toko Heunde. Nggak nyambung kan. Berarti ya bukan jawabannya. Terus yang keempat, Namsong Ryu Panme Hamida. Menjual Ryu pakaian laki-laki. Ya udah ini yang paling nyambung. Karena 1 dari 3 nggak ada yang nyambung, bukan pekerjaan. Yang pekerjaan itu cuma nomor 4, berarti jawabannya pasti nomor 4. Ya kan? Karena yang ditanyakan Hanen Il. Cigop. Tanpa membaca ini udah ketemu jawabannya. Simple. Enak mana soal grafik kalau kata saya. Tapi karena kita lagi belajar ya. Ini saya artikan dulu nih biar tambahan kosakata. Yang di grafiknya ya. Mocengi kan keren. Shinsa itu gentleman, laki-laki banget. Gentleman. Kimin itu kan namanya Busan Gwangyoksi Heunde. Ku Heunde Hebello Shibkun. Alamatnya, nomor teleponnya, nomor telepon rumah, telepon HP-nya ini. Tanpa membaca ini pun jawabannya udah ketahuan tadi nomor 4 kan. Gampang. Shibjo. Sabon ini ta. Da 문제 넘어갈게요. 마지막 문제. Saya nggak punya banyak soal, jadi saya irit-irit ya buat konten teman-teman ya. Mau dimaklumi lah. Soal ini lagi nih. Barrel Taneng Gosen Odi Imnika. Di mana tempat naik kapalnya. Jadi dia ini naiknya dari mana? Berarti kan ini dong. Jeju-do dong. Kan Jeju-do ke Busan. Jadi ini berarti Jeju-do. Cari Jeju-do di mana? Karena yang ditanyakan tempat naik kapalnya di mana. Di sini Jeju-do. Ya udah langsungnya cari Jeju-do. Ini nggak usah dibaca, ini nggak usah dibaca. Buat apa dibaca? Yang penting jawabannya ketemu. Jeju-do mana? Ini dia. Jeju-do. 그러면은 4번이죠. 아주 쉽잖아. gampang.
Kalau ada yang punya soal, boleh Jo, nanti boleh Jo, kirim ke saya. Oke, kita bahas bareng-bareng dari sini lah. Biar bareng-bareng belajar, saling menguntungkan. Ini nggak usah dibaca, ini nggak usah dibaca. Jeju ini dah. Gimana, Oteso? Gampang? Gampang. Oke ya, kalau begitu pertemuan kali ini sampai sini dulu. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti sampai habis 20 menit pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video Dermaya Korea berikutnya. Assalamualaikum.